Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia ya. Oke. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pembagian rombel nih teman-teman ya. Karena masih banyak yang bertanya terkait rombel kelas 7. Kita kelas 7, kelas 1 atau kelas 10. Di sini kita akan membahas pembagian rombelnya ya, bukan masalah kurikulumnya, bukan masalah pembelajarannya. Kita hanya membahas tentang menghitung rombel, terus bagaimana cara membuat rombelnya yang baik dan benar agar tidak terjadi invalid, begitu teman-teman ya. Jadi saya contohkan di sini SMP Al Islam 1 itu mendapat siswa baru sebanyak ini teman-teman, sebanyak 151 anak. Ini dari SD dan juga MI, totalnya 151 anak. Tetapi di Dapodiknya saya baru membuat satu rombel ya, satu rombel. Karena apa? Karena yang sudah masuk di Dapodik ini untuk siswa barunya memang baru dua anak ini ya, baru dua anak ini. Jadi saya buatnya satu rombel dulu. Nah, kenapa saya membuatnya seperti itu? Teman-teman silakan simak penjelasannya di tampilan Excel berikut ini, teman-teman ya. Saya minta teman-teman memperhatikan dan juga menyimak dengan baik ya. Nggak usah di skip-skip. Kita pokoknya ngobrol aja yang penting. Oke, di sini saya sudah buat tabel dulu untuk 6 sekolahnya, kemudian minimal berapa, maksimal berapa, lalu jumlah siswa yang pendaftarnya berapa gitu ya. Di sini saya tulis jumlah siswa pendaftar. Lalu kita akan menghitung rombel yang seharusnya berapa ya. Kita buat rombel seharusnya jadi berapa dan keterangannya. Rombel adalah hasil bagi jumlah siswa dibagi maksimal per kelas dan dibulatkan ke atas ketika komanya lebih dari satu. Contoh SMP saya yang di Jabodetabek saya pegang tadi adalah 155 ya. Maka rombel yang seharusnya adalah 4,8 dibulatkan ke atas menjadi 5 rombel. Maka saya di Dapodik ini harus membuat 5 rombel ya. Itu perhitungan untuk rombelnya. Saya harus membuat 5 rombel. Bentar saya cek takut nggak ke-record. Oke. Nah, kemudian setelah saya tahu saya harus membuat 5 rombel di sini ya. Ini itu saya harus memperhatikan beberapa poin-poin penting ini teman-teman ya. Nah, misalnya saya contohkan kalau untuk SD misalnya 30 berarti berapa rombel. Nah, ini ya. Contoh 1,0, angka komanya kurang dari 0,1 karena 1,0 bukan 1,1 atau berapa koma satu gitu ya. Maka ini 30 anak harus tetap jadi satu rombel. Dibulatkannya ke bawah. Ketika komanya di belakang angka itu 0, maka harus dibulatkan ke bawah. Kalau angkanya sudah di belakangnya itu di atas 1 atau sama dengan 1, boleh dibulatkan ke atas seperti ini misalnya. Nah, 32 anak boleh 2 rombel karena sudah komanya 1 gitu ya. Itu untuk menghitung rombelnya. Nah, teman-teman perlu perhatikan yang pertama adalah siswa yang dihitung adalah siswa yang sudah masuk di Dapodik. Artinya gini, teman-teman, ya. Jadi saya kan punya siswa baru itu seharusnya 155 nih, 151 ya. Tapi yang sudah saya berhasil tarik itu cuma 2 gitu ya. Nah, kalau dua siswa ya, kalau 2 siswa ya jelas hasilnya adalah cuma satu rombel saja. Maka di Dapodik saya cukup membuat satu rombel dulu. Begitu ya. Itu perhitungannya. Kenapa saya tulis di poin pertama itu siswa yang dihitung adalah siswa yang sudah masuk Dapodik. Jadi bukan yang daftarnya yang diterima di sekolah kalian, tapi untuk membuat rombel di Dapodik itu pertama kalian melihat dulu yang sudah terdata di Dapodik berapa. Soalnya gini, teman-teman ya. Ketika saya membuat rombelnya itu sebanyak 151 itu sebanyak 5 rombel dulu ya. Misalnya saya buat rombel kelas 7 5 semuanya, yang baru masuk 2. Nanti ada rombel yang kosong dan itu menjadi invalid dan membuat kita tidak bisa sinkron. Makanya kita lihat poin yang pertama tadi bahwa perhitungan siswanya adalah siswa yang sudah masuk di Dapodik. Kemudian yang kedua,
Dalam membuat rombel harus satu persatu sampai satu rombel terpenuhi, ya. Contoh, jika siswa pendaftar ada 40, tapi yang baru masuk Dapodik atau yang bisa ditarik ada 20 anak, maka rombel yang dibuat harus satu dulu. Walaupun secara hitungan rombelnya boleh dua. Misal di SMP SD ya, siswa yang daftar 40. Secara aturan boleh dua rombel. Tapi karena yang masuk Dapodik itu baru 20 anak, maka saya di Dapodik harus membuat satu rombel dulu. Campur dulu saja nggak masalah. Misalnya si A mau di rombel A, si B mau di rombel B, si C mau di rombel A, si D mau di rombel B. Pokoknya masukkan dulu ke dalam satu rombel sampai terpenuhi. Ya, di sini harus satu dulu walaupun secara hitungan boleh dua. Ya, untuk pembagian rombelnya nanti dilakukan setelah semua siswa masuk ke dalam Dapodik ya, baru atur di anak A di kelas mana dan si anak B di kelas mana dan seterusnya. Intinya gini, pokoknya teman-teman narik dulu siswa, siapapun ditarik dulu sampai jumlahnya maksimal sesuai ini, berarti ini satu rombel gitu ya. Nggak usah pikirkan si A nantinya harusnya di kelas A, si Andi misalnya harus di kelas A, si Beo harus di kelas B, si C harus di kelas C gitu. Nggak usah dipikirkan. Pokoknya masukkan dulu ke dalam satu rombel gitu sampai terpenuhi satu rombel. Nanti baru buat lagi rombel kedua sama sampai terpenuhi juga rombel kedua dan sampai semua siswa masuk ke Dapodik. Nah, setelah semua siswa berhasil masuk ke Dapodik, baru teman-teman keluarkan lagi semuanya dari anggota rombel, baru dirapikan. Misalnya si Andi di kelas A, si Beo di kelas B, si Charlie di kelas C, si Denny di kelas D, dan seterusnya. Sesuai jumlah rombel yang kalian miliki. Begitu teman-teman ya, itu poin 1 dan poin 2 yang biasanya banyak yang salah. Dan poin yang ketiga yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini jumlah siswa minimal digunakan untuk yang rombelnya lebih dari satu. Jika memang rombelnya cuma satu, maka batas minimal tidak berlaku. Seperti ini, ya minimal SD itu 20, ya. Tapi contoh, jika di SDA cuma ada siswa yang daftar 10 anak, maka 10 anak itu tetap diakui satu rombel meski di bawah minimal rombel seharusnya. Ini seharusnya 20 nih minimalnya. Tapi kalau memang yang daftar cuma 10, ya tetap 10 itu satu rombel dan diakui. Tidak jadi masalah. Ya. Jadi minimal ini diakui untuk yang ini. 40 anak. Ya. Kan harusnya 2 rombel. Maka yang rombel pertama minimal anggotanya adalah 20. Gitu. Ya. Kalau misalnya siswanya 32 ini, maka pengaturan yang baik adalah 20 dan 12. Karena yang satu rombel itu minimal 20. Gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Itu yang baik seperti itu ya. Oke, itu yang nomor 3. Yang keempat adalah jumlah maksimal juga tidak berlaku bagi sekolah yang misal cuma punya satu ruang kelas, tetapi rombelnya harusnya 2. Maka diperbolehkan semua siswa masuk ke dalam satu kelas. Contoh, SDA siswanya yang daftar 32 anak dan sudah masuk Dapodik semua. Secara aturan itu harusnya jadi 2 rombel ya. Kita lihat di sini 32 itu harusnya 2 rombel ya. Tetapi karena memang cuma punya satu kelas, maka 32 anak ini bisa dimasukkan dalam satu rombel saja. Ini dipaksa jadi satu rombel saja bisa, enggak masalah, tidak invalid. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini beberapa poin penting yang harus teman-teman perhatikan terkait mengatur rombel ya. Untuk nanti intinya patokannya adalah untuk yang rombelnya banyak, ngatur atau bagi-bagi plot kelasnya itu nanti setelah semua siswa masuk ke dalam Dapodik. Kayak saya ini, baru 2 anak ya satu rombel dulu. Nanti kalau sudah lebih dari 32 anak baru saya buat rombel yang kedua. Begitu ya teman-teman ya. Jadi saya rasa cukup jelas lah ya untuk pembagian masalah rombel ya. Karena tadi banyak yang tanya juga di live, di WA, di komentar YouTube masalah rombel ini. Cukup pusing. Katanya, Pak saya siswanya 188. Harusnya bisa jadi 8 rombel gitu katanya. Terus ini saya buat 8 rombel kok invalid di Dapodik. Saya tanya, siswa yang sudah masuk Dapodik berapa? Baru 30-an. Ya jelas Dapodiknya invalid. Karena 30 itu harusnya masih
1 rombel, tidak boleh dibuat menjadi langsung 8 rombel, gitu ya. Jadi dibagi-baginya nanti ketika sudah selesai menginput semua di Dapodik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu saja informasi terkait pembagian rombel, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan tentunya subscribe buat yang belum subscribe ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.